ketika parlemen di Senayan sana sudah mengeluarkan produk regulasi yang jelas-jelas menghina rakyat Indonesia, yang jelas-jelas memiskinkan rakyat Indonesia, yang jelas-jelas memperbudak bangsa Indonesia ke dalam perbudakan modern, maka hanya ada satu kata kawan, kita harus lawan itu. Kita juga di sini mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu petani, nakes, nelayan, kaum miskin kota, pelajar, mahasiswa, dan siapapun kamu yang peduli kepada nasib bangsa Indonesia. Saatnya 10 Agustus kita bersama-sama turun ke jalan. 10 Agustus bersama-sama serbu istana, bersama-sama kita kepung Jakarta untuk menunjukkan sikap kita bahwa rakyat Indonesia tidak lagi diam. Rakyat Indonesia sudah muak terhadap rejim pemerintahan yang sudah gila ini, pemerintahan yang hanya membahagiakan investor, pemodal, kaum-kaum oligarki. Bayangkan saja kawan-kawan, ketika kita menebang satu pohon di hutan sana, maka kita ditangkap dan dipenjarakan. Tapi rejim biadab ini membiarkan 3,3 juta hektar akan diputihkan. Ini brengseknya ketika rejim sudah berpihak kepada oligarki, rejim sudah berpihak kepada pemodal. Maka kita sudah tidak bisa diam-diam lagi, kita tidak sudah main-main lagi. Ingat kawan, perlawanan kita bukan kepada kepala negara, perlawanan kita juga bukan menggulingkan kekuasaan, perlawanan kita juga bukan melawan pemerintah, tapi perlawanan kita untuk menunjukkan sikap sejati perlawanan rakyat yang ingin mendapatkan kesejahteraan, yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Karena apa? Karena itu hak dasar kita sebagai warga negara. Hak dasar kita dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu kawan, cukup sudah mimpi-mimpi tentang kesejahteraan. Saatnya kembali kita rebut kesejahteraan rakyat, kita rebut kembali kedaulatan rakyat. Salam dariku, Niko Silalai. People power. Bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton 3 lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jokowi, 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 Jokowi. Baik dalam dan luar negeri, kali ini kita sudah kembali ke markas Komando Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Taman Cilandak. Nah, nanti kita akan dengarkan penyampaian dari Bu Narti dan kawan-kawan yang lainnya yang tadi sudah mendatangi. Seperti apa, dan coba Bu Narti diangkat dulu. Bu Narti, pemberitahuannya Bu Narti. Itu dia nih. Ini, itu nanti untuk lebih lengkapnya saya persilakan Bu Narti dulu, karena tadi yang masuk karena ruangan di Intelkam itu tidak terlalu luas, maka hanya terbatas lah yang ini. Maka dari itu saya persilakan Bu Narti untuk menyampaikan yang perlu disampaikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa pada hari ini
Aliansi Aksi Sejuta Buruh sudah mengantar surat pemberitahuan untuk aksi tanggal 10 Agustus 2023 dan Longmat tanggal 3 Agustus sampai tanggal 10 Agustus 2023. Bahwa tadi semua diketahui sudah diterima oleh Pak Tugiran. Pemberitahuan ini sudah diterima, tapi ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami adalah soal masa aksi. Berapa? Dan jangan terlalu banyak, itu satu. Yang kedua, soal Longmas. Longmas itu harusnya, coba Bu, yang sedikit aja bagaimana? Hari ini kan sudah zaman canggih, itu kan bisa pakai virtual. Dan setiap yang lain ikut lewat Zoom aja kan gitu. Inilah yang membuat tapi kami tidak akan melawan itu. Tetap Longmat itu tetap jalan, aksi tetap jalan. Persoalan berapa jumlah kami sudah sampaikan, jumlah aksi itu 500.000 itu adalah yang sudah kita sampaikan ke Mabes Polri. Dan yang kedua, pemberitahuan ke Polda masing-masing, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Barat, itu tetap akan menyusul. Itulah yang tadi kami sampaikan. Hanya mereka memang sangat terganggu persoalan kedatangan kita terlalu ramai. Saya sampaikan bahwa Ketua Koordinator tadi juga menyampaikan bahwa kita datang ke sini bukan demo, tapi kita pemberitahuan untuk aksi tanggal 10 dan Longmas tanggal 3 Agustus 2023. Itu yang sudah disampaikan ke Mbak Intelkam, Mabes Polri. Itulah yang nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Di sini ada Pak Jumhur dan juga ada Saudari Emilia Yanti, supaya saling melengkapi apa yang tadi kita sudah sampaikan, bicarakan dengan Pak Intelkam Mabes Polri, yaitu Bapak Tugiran. Oke, Bu Yanti supaya nanti juga. Ya. Sama SPN. Ayo. Ya, supaya sama-sama kita menyampaikan, karena tadi ada Saudari Yanti, Saudara Mbak Yanti sama SPN. Ya. Ya, tadi bahwa ada beberapa lah yang disampaikan oleh pihak Sampaikan aja yang perlu disampaikan. Itu udah itu. Ya. Mic-nya. Saya suruh ngomongin ngapain. Ya, ngomong aja. Ya, tadi sudah disampaikan sama gini ya. Gini aja masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam ya. Enggak usah. Ya. Tadi menambahkan saja tadi yang disampaikan oleh Ibu Narti. Tadi kita datang ke kantor Mabes ya, Intelkam Mabes Polri, Pak Intelkam Mabes Polri itu untuk menyampaikan surat pemberitahuan aksi dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk tanggal 10 Agustus 2023. Nah, karena memang ruangnya kecil, jadi hanya 4 orang di antara kami itu yang bisa masuk ke ruangan dan bertemu langsung dengan Pak Tugiran ya. Dengan Pak Tugiran kita sudah sampaikan secara tertulis, termasuk juga menjelaskan gitu ya terkait dengan surat pemberitahuan yang kita sampaikan kepada Pak Intelkam Mabes Polri kayak gitu. Memang ada beberapa yang kemudian ditanyakan oleh Pak Tugiran. Pertama terkait dengan mobilisasi massa gitu ya, mobilisasi massa yang berapa, dan kalau membaca misalnya yang tertulis gitu 500.000 itu dianggap terlalu besar gitu ya, terlalu besar ya. Kita bilang itu kan kecil dibandingkan dengan jumlah buruh
di Indonesia. Kemudian juga Ibu Narti tadi juga menyampaikan terkait dengan rencana Long March juga gitu ya, Long March yang akan dimulai nanti tanggal 3 Agustus dari Gedung Sate Bandung menuju Jakarta. Nah, itu juga dipertanyakan gitu ya, karena polisi punya kekhawatiran itu berlebihan ya, kekhawatiran terkait dengan keamanan lah ya pada saat Long March nanti akan dilangsungkan. Dia mengimbau atau meminta itu partisipasi massa yang akan Long March itu tidak terlalu banyak kayak gitu, terlalu banyak. Karena ada kekhawatiran nanti respon massa yang yang tak terduga kayak gitu. Tapi Bu Narti tadi bersama dengan kita menyampaikan pengalaman kita Long March di tahun lalu, di mana masyarakat dari setiap kota yang kita lalui itu merespon menyambut dengan baik gitu ya. Dari setiap batasan-batas kota yang dilewati itu menyambut dengan baik. Bahkan juga mensupport itu juga dengan memberikan ada makanan, minuman. Hal yang sama juga pengalaman ketika kita juga melakukan Long March itu di Serang ya, Serang. Itu juga sama masyarakat itu Bogor juga sama demikian. Jadi tidak ada kekhawatiran dari pihak kepolisian itu berlebihan karena kita sudah melakukan itu 1 tahun yang lalu. Tidaknya Bandung Jakarta, kemudian juga Serang Jakarta dan juga Bogor Jakarta itu tidak ada mengalami pertentangan dari dari masyarakat kayak begitu ya, dan bisa tertib dan kita bisa pastikan kepada pihak kepolisian, Mabes itu kepada Patugiran bahwa aksi Long March yang akan kita lakukan, aksi ASB tanggal 10 Agustus yang nanti akan diawali dengan aksi Long March di tanggal 3 Agustus itu akan tetap tertib dan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kita adalah serikat pekerja, serikat buruh yang bertanggung jawab dan sangat paham betul peraturan yang diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak ada pemberitahuan, itu adalah formalitas yang memang diperintahkan oleh undang-undang, maka kita jalankan seperti itu. Sehingga polisi tentu saja dengan fungsi dan tanggung jawabnya itu yang melakukan pengamanan, tapi tidak perlu membuat keamanan selalu berlebihan seperti itu. Itu saja terkait dengan. Oke, terima kasih. Saya Mariana dari DPP SPN. Saya kira tadi sudah disampaikan semua oleh Mbak Narti dan Mbak Emilia Yanti. Ya, intinya pemberitahuan kita soal aksi 10 Agustus itu sudah diterima oleh Mbak Intelkam, dan kita juga sudah menyampaikan bahwa tembusan-tembusan kepada Polda masing-masing yang akan dilewati itu kita juga akan sudah sampaikan. Nah, intinya kita sebagai serikat, apalagi kita gabungan ya, kita akan pasti memelihara, kita akan mengoptimalkan keamanan teman-teman yang akan melakukan Long March dan akan melakukan aksi. Dan kita juga berjanji kepada diri kita sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk aliansi ini, supaya aliansi ini tetap bisa terbangun dengan baik. Nah, oleh karena itu kita menghimbau, mari kita sukseskan aksi 10 Agustus dan 2023 dan Long March dari Gedung Sate sampai ke Jakarta dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Semua diundang. Buruh diundang, ya. Semua serikat buruh diundang. Mari yang merasa buruh dan merasa kesejahteraannya diperjuangkan oleh kita, mari kita bergabung, kita Long March bersama-sama. Kita geruduk ke Presidenan, Istana Presiden, dan Kepung Jakarta dengan 500.000 peserta massa di tanggal 10 Agustus. 1 juta. Kalau lebih itu malah bagus tuh. Ditunggu ya kawan-kawan. Kosongkan pabrik-pabrik, kosongkan pasar, kosongkan terminal dan yang lain-lain. Kosongkan mal-mal. Kita penuhi Bundaran HI, DKI, dan sekitarnya. Oke. Istana Presiden. Oke. Siap. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aspek, ngomong dulu dong, sebentar dong, wakil ketua umumnya, ngomong dong. Aspek Indonesia.
Aspek Indonesia, Mas Heri. Ya. Itu gitu. Ya. Gini. Lanjut Mas Heri, mewakili Aspek Indonesia ya. Ya. Lanjut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bukarel di situ dong. saya Eri Bowo dari DPP Aspek Indonesia. Hadir di hari ini dalam rangka untuk persiapan aksi tanggal 10 Agustus 2023. Mari kita sukseskan aksi sejuta buruh Yes. pada tanggal 10 Agustus 2023. Ya. Bergerak untuk menang. Yes. Jadi hidup Aspek. Hidup Ngomong hidup Aspek. hidup Aspek. Indonesia. Baik. Mantap. Yes, hidup buruh yang melawan. Bung Sunar, untuk bagaimana gebrak? Silakan gebrak kapan pemberitahuan nih? Silakan. Bung Sunar sana sampai sini. Bung Sunar, gebrak kapan pemberitahuan? Apa yang ingin direncanakan? Terus aksinya turun tanggal 10 Agustus atau gimana nih? Silakan Bung Sunar. Ini Bung Sunar, Ketua Umum KASB, akan menyampaikan informasi resmi dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Silakan Bung Sunar. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Pada kesempatan hari ini, ya kami ingin menyampaikan bahwa perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini masih terus kita lanjutkan. Ya. Perlawanan baik di litigasi, uji formil di Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan sekaligus adalah aksi turun ke jalan. Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan beberapa organisasi serikat buruh, juga kawan-kawan mahasiswa bersepakat untuk melakukan aksi tanggal 10 Agustus sebagai perlawanan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Kami menyerukan kepada aliansi-aliansi di kota-kota yang lain, kawan-kawan serikat buruh, kawan-kawan mahasiswa juga dapat bersama-sama untuk melakukan aksi secara serentak, secara nasional pada tanggal 10 Agustus. Sehingga pemerintah dan DPR ini serius ya untuk mencabut atau membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena di beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan kepada yang menolak Omnibus Law supaya mengajukan uji formil maupun uji material di Mahkamah Konstitusi, tapi kan kenyataannya tidak dijalankan putusan dari MK, malah justru mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang sekarang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, inilah bentuk pembangkangan dari pemerintah. Artinya kita tidak bisa lagi hanya berpangku tangan. Sebab apa? Dampak dari pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah dirasakan oleh kaum buruh ya. Khususnya di klaster ketenagakerjaan, bagi kawan-kawan buruh dimanapun berada, sekarang ini dampaknya sudah luar biasa. Dari mulai pengurangan hak pesangon, tentang upah, tentang sistem kerja kontrak outsourcing yang semakin marak, dan ini benar-benar dirasakan oleh kaum buruh. Nah, bagi kawan-kawan buruh yang memang belum tahu atau tidak mengetahui tentang dampak-dampak dari Omnibus Law Cipta Kerja dan sekarang mulai berdampak, maka tidak ada pilihan lagi bagi kita semua. Kawan-kawan harus terlibat turun ke jalan pada tanggal 10 Agustus 2023 di semua kota. Dan untuk kawan-kawan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, kawan-kawan bisa melakukan aksi dan bergabung bersama kawan-kawan Aliansi Aksi Juta Buruh, Aliansi Gebrak, dan juga kawan-kawan mahasiswa di Jakarta. Kita akan melakukan pendudukan jalan ibu kota, jalan Tamrin, jalan Sudirman, dan lain-lain. Semua serentak secara nasional. Hidup buruh, hidup rakyat, buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Ya,
Terima kasih. Persatuan Buruh Tani Mahasiswa Pelajar. Persatuan. Ya, terima kasih. Karel, Bung Karel sekarang, Bung Karel. Tadi di luar, sekarang di dalam. Ya, selamat siang pemirsa Logika Rakyat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kita ketahui bahwa tadi kita juga telah datangi Kabak Intelkam Mabes Polri untuk pemberitahuan aksi tanggal 10 Agustus 2023. Tapi sekarang semakin nyata bahwa AASB ini orang semakin menerima pikiran dan juga perjuangannya. Semakin banyak yang merapat federasi dan konfederasi ke AASB untuk berjuang bersama-sama. AASB dipimpin oleh Muhammad Jumhur Hidayat semakin luas, semakin besar sayapnya untuk perjuangan aksi tanggal 10 Agustus 2023. Teman-teman sekalian di daerah, kami minta kepada teman-teman solidaritas dan juga kebersamaan kita untuk pemerintah pada tanggal 10 mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan juga Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Kami minta kepada teman-teman sekalian, masyarakat seluruh Indonesia ikut bersatu dengan kami pada tanggal 10 Agustus untuk geruduk istana supaya pemerintah pada tanggal 10 mencabut Omnibus Law dengan tanpa syarat. Hidup buruh, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang buruh pelabuhan dulu. Ini nih apa? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan hari ini kami tengah berkumpul di markas Aliansi Aksi Siswa Buruh di Cilandak, Jakarta Selatan untuk mempersiapkan apa yang telah direncanakan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh bahwa tanggal 10 kita akan mengepung istana untuk menuntut pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, agar segera mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa kami pun dari unsur tenaga buruh pelabuhan walaupun tenaga harian lepas ini juga tetap ikut bersama-sama berjuang karena apapun resikonya mau buruh harian mau buruh organik dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 buruh pekerja sangat dirugikan. Banyak hal-hal yang memang merugikan buruh. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan kami ketika melakukan konsolidasi dan sosialisasi Aliansi Aksi Siswa Buruh yang telah dilaksanakan di wilayah Jakarta Utara, telah ada kesepakatan dari kawan-kawan buruh TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya, ya kan, bahwa paling tidak pada tanggal 10 akan ada gerakan juga bersama-sama menutup Pelabuhan Tanjung Priok agar pemerintah tidak buta mata, tidak buta hati dan telinganya tidak tuli lagi, agar tuntutan ini adalah benar-benar tuntutan rakyat. Pemerintah yang baik, pemerintah yang memang masih mengakui atau pemerintah yang masih selalu menyebut bahwa pemerintah ini masih berideologikan Pancasila, maka suara buruh, suara rakyat harus betul-betul didengar. Artinya jangan pemerintah saja yang mau memaksakan kehendaknya agar rakyat menurut kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kali ini rakyat menuntut pemerintah agar betul-betul mendengarkan suara rakyat atau suara buruh, kaum pekerja. Sekali lagi, jangan sampai artinya hal-hal yang memang sebetulnya tidak kita harapkan, katakanlah dari kami, dari pelabuhan untuk menutup pelabuhan utama Tanjung Priok yang merupakan arus lalu lintas ekspor impor atau 70% logistik nasional yang berlaku di Jakarta ini sampai terhenti, sehingga bahan-bahan produksi yang dibutuhkan oleh industri-industri manufaktur dan lain-lain di luar wilayah ring Bawaking Pelabuhan ini juga terhenti. Demikian, sekali lagi, hidup buruh, hidup TKBM Pelabuhan, maju terus.
Pantang mundur. Sambil menunggu sekretaris umum SPTI itu PPMI. Oh ini udah datang nih, udah. Ini ada. Udah. Itu pakai kaosnya aja itu keren itu. Kaosnya keren itu. Rapimnas Federasi SPTI. Ya. Perkenalkan nama, ketua umumnya siapa? Ya kan? Konfederasinya siapa? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Julfikar, Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, yang sekaligus Ketua Umumnya Pak CP Nenggolan, dan SPT ini yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di bawah pimpinan Bapak Muhammad Jumur Hidayat. Maju terus, pantang mundur. Ya. SPTI yang merupakan Serikat Pekerja Transport yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Dalam hal ini kita siap mendukung aliansi aksi sejuta buruh pada tanggal 10 Agustus 2023, di mana kita mengerahkan seluruh anggota kita untuk mendukung aliansi ini. Salah satunya yang kita ini kan turunkan dari DKI, Jawa Barat, dan pelabuhan yang di Tanjung Priuk akan kita kerahkan seluruh anggota, di mana Pak CP Nenggolan juga akan turun aksi untuk di Sumatera Utara. Pada prinsipnya kita selaku serikat pekerja yang bergerak di bidang transport mendukung penuh untuk menolak Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Pekerja. Pada prinsipnya kita siap call out menurunkan seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk mendukung aksi aliansi sejuta buruh pada tanggal 10 Agustus ini. Jadi SPT ini Powerful, sangat powerful. Terminal Bu ya, harus itu. Mantap. Maju terus. Pantang mundur. Merdeka. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, pemirsa Logika Rakyat dan warga PPMI pada umumnya seluruh Indonesia. Yang dimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa pimpinan, saya mewakili dari PPMI karena presidennya pegang handphone. Jadi tadi sudah melaksanakan pemberitahuan aksi untuk kegiatan aksi kita pada tanggal 10 Agustus 2023 dan diteruskan long march pada tanggal 3 Agustus 2023 dimulai dari Bandung, Gunung Sate. Dan kami sendiri khususnya dari PPMI, mewakili dari PPMI menginstruksikan kepada kawan-kawan PPMI yang di mana yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan daerah Sulawesi untuk bersama-sama turun aksi pada tanggal 10 Agustus di wilayahnya masing-masing. Dan khusus untuk Jawa Barat, kita akan kepung Jakarta di Istana Presiden pada tanggal 10 Agustus 2023. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi target kita untuk gerakan aliansi aksi sejuta buruh ini tercapai, yaitu cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Hidup buruh! Hidup buruh! Allahu Akbar! Ini kita dengerin dulu tuh, ada senior kita tuh, Bung Idrus. Ini nih, Bung Idrus. Berdiri aja Bung Idrus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ngucapin terima kasih
pada teman-teman federasi yang tadi sudah berkumpul di sini untuk kita bersiap-siap ya untuk turun ke PUNG Jakarta tanggal 10 Agustus 2023. Saya sudah tidak banyak lagi mau bicara karena sudah sepakat di mana tanggal 10 semuanya aliansi 1 juta buruh ini setidak-tidaknya 500 orang harus turun. Minimal. Hah? Iya, pokoknya dikumpul aja. Pokoknya ya, kalau seandainya masih ada gini yang ganti hari atau ganti apa, pokoknya kita 1 juta buruh ya, nggak sampai 1 juta, pokoknya di bawah 1 juta aja udah cukup. Sudah cukup. Ya, nah, kita mau membuktikan bahwa ada satu KSPSI aliansi buruh ini yang sampai sekarang masih menuntut untuk Ciptaker itu dikeluarkan gitu dari Omnibus Law. Itu aja minta, yang lain-lain enggak. Siapapun nanti jadi presiden, forget it lah. Mau siapapun mau jadi capres, kita nggak ada. Kami di sini tidak agak apa namanya ya, capres-capresan nggak ada, caleg-caleg kan nggak ada. Ya, jadi, pokoknya kita nggak ada urusan gitu. Yang penting yang punya kita yang Ciptaker itu dikeluarin aja deh, dikeluarkan saja. Omnibus Law boleh diputusin, tapi Ciptakernya dikeluarkan. Kita cuma nuntut itu aja kok. Karena kalau melihat nanti pemerintah harus lebih ini lagi ya, jeli lagi ya. Di mana yang turun sampai hari ini, sampai tanggal 10 yang rapat ini hanya aliansi buruh 1 juta buruh. Ya, jadi hanya itu aja. Kalau orang nanya yang lain kepada SPSI yang lain atau serikat buruh yang lain, mungkin semuanya lagi pada tidur. Ya, jadi pada tidur. Jadi yang berjuang tuh hanya aliansi 1 juta buruh. Jadi saya minta teman-teman yang dengar gitu ya, tolong kasih waktu 1 hari tanggal 10. 1 hari aja. 1 hari aja, nggak usah banyak-banyak. Oke? Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok rambut putih dulu ini ya sekarang. Ini bukan rambut putih lagi. Ini bukan rambut putih, udah kurang rambutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita yang bergabung dalam aliansi Aksi 1 Juta Buruh bersama-sama sudah mengantarkan surat pemberitahuan ke Mabes Polri terkait rencana aksi kita yang diawali dari tanggal 3 Agustus dan di puncaknya pada tanggal 10 Agustus 2023. Pada prinsipnya gerakan ini akan terus berlanjut sampai pada Omnibus Law dicabut oleh pemerintah. Jadi tujuan kami melakukan aksi tidak ada hal yang lain daripada mencabut Omnibus Law ini. Upaya-upaya pencabutan Omnibus Law kita sudah melakukan dalam segala sisi. Baik aksi maupun melalui jalur mekanisme hukum formal sudah kita lakukan dan sekarang masih berlangsung. Kami melakukan sebagai upaya-upaya penekanan kepada pemerintah tiada lain merupakan berangkat dari kekhawatiran kita melihat pemerintah menghadapi Omnibus Law ini. Terkesan masih bersekuku untuk mempertahankan Omnibus Law ini yang notabene-nya banyak menimbulkan masalah sampai hari ini. Jadi kami berharap pemerintah sadar untuk hal tersebut, segera mencabut Omnibus Law agar kita betul-betul bisa siap menghadapi perkembangan ke depan bangsa kita yang konotasinya direncanakan masuk pada masa bonus demografi. Tetapi kalau tidak ada kebijakan yang bisa menunjang bonus demografi ini, maka kemungkinan berdampak pada negatif pada perkembangan ekonomi bangsa kita ke depan. Sebagai organisasi buruh yang prihatin terhadap perkembangan ini, gerakan ini terus kita akan suarakan. Tiada kata lain, cabut Omnibus Law. Ya. Jadi semua komponen gerakan buruh di setiap sisi pada tanggal 10 akan keluar dari basisnya masing-masing. Baik yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, khusus untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI akan dipusatkan di
Jakarta pada tanggal 10 Agustus. Dan kita mohon maaf kepada masyarakat, kita akan mengganggu ketenangannya sedikit, tapi hal ini adalah untuk kemaslahatan kita ke depan. Jadi kita berharap dukungan dari masyarakat merupakan puncak keberhasilan daripada perjuangan penolakan terhadap Omnibus Law. Hidup buruh! Hidup buruh! Nah, sekarang Pak Nurdet, SPRI. Wah, ini dia ini. Wah, ini dia ini. Ini dia ini. Baru mau buka. Satu undang. Ya. Sekali sampaikan undangan terbaik tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hidayat dari DPP FSPRI, Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang dimana ketua umum kita bernama Wila Faradian. Ya, hari ini alhamdulillah kita bersama para pimpinan di Aliansi Aksi Sejuta Buruh sudah memberikan pemberitahuan untuk aksi di tanggal 10 Agustus 2023, yang mana di tanggal tersebut kita akan melakukan aksi secara masif gitu bersama kawan-kawan dari berbagai macam elemen, baik itu di konfederasi, federasi, dan rakyat seluruhnya. Yang tentunya tujuannya adalah kembali lagi mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, yang mana sudah jelas disampaikan, banyak menyampaikan bahwa undang-undang tersebut sangat menyengsarakan kaum buruh khususnya, dan tentunya juga seluruh rakyat Indonesia. Ya, FSPRI tentunya akan all out. Kita bagian dari salah satu federasi yang ada di grup Astra, bahwa kita di tanggal 10 akan berjuang bersama-sama bersama kawan-kawan yang tergabung di Aliansi Aksi Sejuta Buruh. FSPRI berani, jujur, sejahtera. Terima kasih. Oh iya, buat kawan-kawan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, nanti di tanggal 22 tanggal 22 Juli 2023 hari Sabtu, kita di Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia rencananya akan opening klinik rakyat sehat. Ya, semoga berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Nah, ini dari Gaspermindo. Dari Gaspermindo, Kanjai, jauh-jauh dari Bandung. Wah, jauh ini kayaknya. Duduk aja situ, jangan berubah, jangan pernah berubah. Salam perjuangan. Yes. Sebuah keniscayaan ketika kebenaran, nilai-nilai dimarginalkan, sudah terbukti dalam sejarah peradaban dunia. Nabi Musa memerdekakan kaum Yahudi saat itu, kaum perbudakan. Sama halnya ketika berbicara kekinian, perbudakan ternyata masih ada. Oleh karena itu, kita berharap dari gerakan kita ini akan merubah sebuah peradaban ke depan dengan menolak dan membubarkan apa yang disebut dengan Omnibus Law, karena itu semua hanyalah perbudakan, bentuk-bentuk perbudakan yang dimodernisasikan. Oleh karena itu, sekali lagi, yakinlah bahwa perbudakan modern ini akan kita hancurkan, dan berawal dari gerakan-gerakan rakyat, gerakan-gerakan orang kecil, gerakan-gerakan buruh, gerakan tani, gerakan mahasiswa, pelajar, dan rakyat Indonesia semua. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk semua elemen dapat hadir, dapat
bersama-sama menyuarakan tolak Omnibus Law yang akan dilaksanakan 10 Agustus 2023. Semoga perjuangan kita ini menjadi cikal bakal dari kesejahteraan rakyat Indonesia. Aliansi Sejuta Buruh, Aliansi Sejuta Buruh, Aliansi Sejuta Buruh, lawan, maju terus, maju terus, maju terus, merdeka. Mantap sekali nih dari Gaspar Bindo. Jadi para pemirsa Logika Rakyat dalam dan luar negeri. Jadi perlu kita sampaikan kepada Anda semua bahwa tadi sekitar pukul 14.00 kami telah mendatangi kantor Kabak Intelkam Mabes Polri untuk menyampaikan hal-hal terkait masalah tata cara penyampaian pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang 9 tahun 98. Dan tentu saja kami harapkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia yang kita hormati dan kita cintai agar benar-benar menjalankan tupoksinya yang presisi, sehingga jangan sampai Anda membackingi kepentingan kaum pemodal dengan berbenturan dengan kaum buruh yang akan melaksanakan penyampaian di muka umum yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan konstitusi. Bahwa tentu saja dasar-dasar ini sudah kita lakukan, baik mediasi, baik juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi, juga dilakukan dengan aksi-aksi kemarin-kemarin. Tapi sampai saat ini pemerintahan Joko Widodo masih saja bersikukuh untuk tetap memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law. Bahkan diam-diam Kementerian Tenaga Kerja melakukan serap aspirasi PP 3536 yang merupakan pembangkangan konstitusi. Ini tentu saja tidak dapat kita benarkan. Sebagai seorang warga negara yang selalu dihimbau untuk taat hukum, ternyata pemerintah saat ini paling di depan melanggar hukum. Ini tentu saja perlu kita berikan teguran keras. Maka dalam aksi tanggal 10 Agustus nanti, selain daripada Aliansi Aksi Sejuta Buruh, juga kawan-kawan dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat, yaitu Gebrak, juga ada kawan-kawan SPN yang dipimpin oleh Bapak Joko Heriono, bukan Joko Widodo. Ya kan? Dan juga ada kawan kita dari Aspek Indonesia yang tetap konsisten, yang dipimpin oleh Ibu Presiden Mira Sumirat, yang tentu saja menonton channel ini. Kita doakan semoga beliau panjang umur dan sabar dan tabah ya kan, menjalani segala macam rintangan yang hari ini mendera Anda, karena itulah konsekuensi logis dari seorang pejuang yang amanah dan istiqomah pasti akan penuh dengan liku-liku penderitaan, karena sesuai dengan surah Al-Balad ayat 9, 10, 11 bahwa yang termasuk jalan sukar dan mendaki itu adalah membebaskan budak dari perbudakan. Maka dari itu aksi 10 Agustus ini salah satu konsep daripada menghormati dan meyakini ayat-ayat konstitusi Al-Quran, kita hancurkan perbudakan modern yang diciptakan oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, produk daripada pemerintahan rejim Jokowi yang ugal-ugalan, amburadul, brengsek, jahanam, ya kan, yang memang harus segera dihapuskan dari muka bumi Indonesia, karena itu adalah tentu saja bertentangan dengan konstitusi, sudah terbukti tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, juga tidak mampu menjaga tumpah darah Indonesia, apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu adalah teori tipu-tipu, teori pembodohan. Dan itu tentu saja bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah konstitusi. Jadi Pak Jokowi ini udah semakin banyak ini pembangkangan konstitusi yang Anda lakukan. Sudahlah, kalau sudah tidak bisa lagi memimpin republik ini, ya kan, lebih bagus Anda mundur aja dari jabatannya. Itu lebih legowo, lebih terhormat, dan lebih negarawan. Karena untuk apa itu kalian angka-angka Menkominfo itu segala macam, apalagi ini dari tim sukses. Apa sudah tidak ada kaum intelektual yang mau jadi kabinet Jokowi Ma'ruf sehingga copot aja ini kan tim suksesnya menjadi, padahal dan tugasnya lucu, terlalu kecil untuk kelas Menkominfo, memberantas akun-akun yang mengganggu apa ini, ya kan, itu saja membunuh demokrasi. Jadi Menkominfo itu harusnya mampu menciptakan negara Indonesia ini yang demokratis. Jadi penyampaian pendapat di muka umum itu harus siapapun berhak, apapun itu.
Ya kan, selama masih batas-batas yang wajar dan sesuai dengan fakta dan data yang ada, ya biarkan saja. Masa jelas-jelas Pak Jokowi sudah menghancurkan masa depan kaum buruh Indonesia dengan menghadirkan undang-undang Omnibus Law, masa mau dipuja-puji? Yang benar aja, itu kan bertentangan dengan logika akal sehat kita. Maka dari itu logika rakyat hadir untuk memberikan kecerdasan kepada rakyat Indonesia, mengajar rakyat Indonesia untuk berlogika, ya kan? Jadi selain daripada akal sehat harus didukung dengan logika yang sehat. Ya kan, kalau logikanya sudah sehat, insya Allah buruh-buruh dan rakyat Indonesia ini akan mampu melakukan tindakan-tindakan yang terukur, ya kan? Tentu saja mengedepankan nilai-nilai jujur, benar dan adil. Jadi para pemirsa logika rakyat dimanapun berada, bahwa tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dan saya ingatkan lagi pesan Nabi Muhammad SAW sebelum dia meninggal. Yang pertama adalah jagalah sholatmu, yang kedua adalah lindungilah orang-orang lemah di sekitar kamu, di sekitar kalian. Jadi ini sudah jelas. Jadi gerakan 10 Agustus 2023 ini gerakan perlawanan daripada korban keganasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini jelas sekali untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia yang hari ini benar-benar sudah merasakan penindasannya yang luar biasa. Dan tentu saja gerakan 10 Agustus 2023 ini sudah sesuai dengan konstitusi, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan ayat-ayat Tuhan secara konstitusional. Konstitusi Quran, konstitusi Injil, konstitusi Zabur, Taurat, semua sudah sesuai. Karena Nabi Muhammad yang diutus yang mendapatkan kitab-kitab itu lahir ke dunia ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satunya membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan Undang-Undang Omnibus Law. Itu. Jadi mungkin itu saja penyampaian dari kita, dan jangan lupa ini terlalu banyak kasus yang terjadi hari ini, apalagi kezoliman terhadap petani juga. Kemarin 3,3 juta hektar lahan yang jelas-jelas dirampok oleh kaum pemodal oligarki yang rakus jabatan dan kekuasaan itu. Tiba-tiba Pak Luhut Binsar Panjaitan main putih-putihkan aja. Memangnya rambut disemer putih? Enak aja nih Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Benar-benar seharusnya tanah 3,3 juta hektar itu diserahkan kepada rakyat Indonesia. Bayangkan kalau satu orang warga negara Indonesia yang hidup dalam kesusahan, tidak punya tanah, dikasih tanah 2 hektar, ya kan? Itu ada sekitar 1,5 juta rakyat Indonesia akan mendapatkan kehidupan yang layak, upah layak, dan apalagi ini kerja yang layak, ya kan? Jadi itulah semua bentuk-bentuk ketimpangan yang tentu saja sangat ironis terjadi hari ini. Begitu banyak lagi, masih banyak lagi lah. Belum lagi tambang-tambang, belum lagi sahabat kita ya, yang di Morowali ya, GNI ya, yang sampai sekarang ada mati terus. Ya, buruh mati terus gara-gara Undang-Undang Omnibus Law. Yang punya pabrik mah lenggang kangkung begitu saja. Yang ironisnya malah aktivis buruh yang ditangkap-tangkapin. Ya, tentu saja ini kan bertentangan dengan slogan presisi dari Pak Kapolri. Jadi mohon juga kepada Pak Kapolri untuk lebih atensi juga, memberikan peringatan keras lah, atau setidak-tidaknya Kapolres Morowali Utara itu dicopot aja dari jabatannya, dan Kapolda Sulteng juga copot aja, karena itu sama saja, itu sudah menciptakan ketidakadilan bagi kaum buruh. Nah mungkin itu penyampaian dari saya, dan nanti ini ada rekan kita nih satu lagi, Bung Niko Silalahi, silakan Bung. Makasih Bang Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, kita di sini di markas besar Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini akan mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran 10 Agustus nanti. Di mana aksi 10 Agustus nanti kita tidak sedang mau gagah-gagahan, kita juga tidak sedang mau tebar pesona, kita juga tidak sedang ingin hanya tampil mengeluarkan statement-statement basi seperti yang dilakukan oleh pimpinan sebuah partai yang mengklaim akan melakukan mogok nasional, tapi hingga detik ini sudah bertahun-tahun mogoknya pun tak pernah ada. Jadi kita di sini ingin menunjukkan sikap serikat buruh, serikat pekerja, bukan partai buruh, dan kita akan menunjukkan bahwa perjuangan sejati buruh adalah perjuangan parlemen jalanan untuk di mana ketika parlemen di Senayan sana sudah mengeluarkan produk regulasi yang jelas-jelas menghina rakyat Indonesia, yang jelas-jelas memiskinkan rakyat Indonesia, yang jelas-jelas memperbudak bangsa Indonesia ke dalam perbudakan modern.
maka hanya ada satu kawan, hanya ada satu kata kawan. Kita harus lawan itu. Kita juga di sini mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu petani, nakes, nelayan, kaum miskin kota, pelajar, mahasiswa, dan siapapun kamu yang peduli kepada nasib bangsa Indonesia. Saatnya 10 Agustus kita bersama-sama turun ke jalan. 10 Agustus bersama-sama serbu istana, bersama-sama kita kepung Jakarta untuk menunjukkan sikap kita bahwa rakyat Indonesia tidak lagi diam. Rakyat Indonesia sudah muak terhadap rejim pemerintahan yang sudah gila ini, pemerintahan yang hanya membahagiakan investor, pemodal, kaum-kaum oligarki. Bayangkan saja kawan-kawan, ketika kita menebang satu pohon di hutan sana, maka kita ditangkap dan dipenjarakan. Tapi rejim biadab ini membiarkan 3,3 juta hektar akan diputihkan. Ini brengseknya ketika rejim sudah berpihak kepada oligarki. Rejim sudah berpihak kepada pemodal. Maka kita sudah tidak bisa diam-diam lagi. Kita tidak sudah main-main lagi. Ingat kawan, perlawanan kita bukan kepada kepala negara. Perlawanan kita juga bukan menggulingkan kekuasaan. Perlawanan kita juga bukan melawan pemerintah. Tapi perlawanan kita untuk menunjukkan sikap sejati perlawanan rakyat yang ingin mendapatkan kesejahteraan, yang ingin mendapatkan kehidupan yang layak. Karena apa? Karena itu hak dasar kita sebagai warga negara. Hak dasar kita dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu kawan, cukup sudah mimpi-mimpi tentang kesejahteraan. Saatnya kembali kita rebut kesejahteraan rakyat. Kita rebut kembali kedaulatan rakyat. Salam dariku, Niko Silalai. People Power. Ya, terima kasih Bung Niko. Ini selanjutnya kita persilakan Sekjen PSPSI Mas Arief untuk menyimpulkan. Bung. Ya, Ketua Umum DPP SPLM SPSI Bapak Arief Minardi kami persilakan dengan hormat untuk memberikan kesimpulannya. Silakan Mas Arief. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir semuanya sudah menyuarakan. Kesimpulannya memang negara kita ini sedang rusak parah, ya kan? Sudah sakit parah ini, sakit kronis ini. Ini kalau udah apa kronis terus apa namanya tuh komplikasi. Iya, ini sakitnya tuh sakit kulit, campur sakit jantung, darah, stroke. Wah. Ada dua raja singa juga lagi. Ya. Kalau kita bilang sakit jantung, terlalu elit cara sakit jantung, ya kan? Udah sakit kulit aja lah. Biar nggak. Gitu ya. Jadi ini kita satu-satunya penyembuhan itu ya kita turun tanggal 10 seluruh buruh turun ke jalan. Kalau bahasanya Pak Rudi GSBI jelas pembebasan dipimpin oleh kaum buruh. Gitu. Pemimpin pembebasan adalah kaum buruh. Ya kan? Gitu ya. Kalau ketum kita ambil istilah ya. Ketum kita mengatakan de la crème, de la crème, de la crème. Inti dari inti dari inti. Berarti kita ini inti dari inti, ya kan? Yang akan membebaskan Republik Indonesia dan menyembuhkan Republik Indonesia dari kehancuran. Tanggal 10 ingat 10 Agustus 2023 seluruhnya turun ke jalan, kosongkan pabrik, jangan ragu-ragu. Jangan ada kata-kata apa ini pasti dicabut, urusan Allah itu. Perjuangan milik kita, hasil milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira begitu. Saya pikir kita sudah siap semua untuk mengepung Jakarta
dari Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Depok, Sukabumi, kemudian Cianjur, dari Banten masuk, dari utara pelabuhan. Saya pikir kita akan benar-benar mengepung Jakarta, mengepung Istana Negara. Kalau kita tawaf di sana. Begitu, cabut Omnibus Law, hidup buruh. Hidup buruh. ASB, bangkit, bergerak, hancurkan, lawan. Langsung ya. ASB, bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jumur dulu. Bung Jumur juga. Bung Jumur. Closing. Bung Jumur. Closing, Ya udahlah. Supaya nggak salah. Masuk. Closing statement dari Ya. Bung Jumur. Ya. Masuk. Jadi tadi sudah diputuskan sama-sama dan alhamdulillah kita bergembira karena ternyata beberapa teman dari berbagai federasi yang sudah ingin bersama-sama melakukan aksi pada tanggal yang sama, sehingga jumlah kekuatan massa yang akan hadir digelar oleh kita kaum buruh insya Allah lebih besar dari yang kita pernah sebutkan sebelumnya. Dan di tengah jalan lagi ada juga beberapa yang sedang berkonsolidasi dan akan ikut bersama-sama. Jadi intinya ya kita nggak usah sebutin, nanti kelihatan sendiri. Ya, pokoknya kita nggak terlalu peduli banget dengan sebuah nama. Kata Shakespeare, apalah artinya sebuah nama. Nah, kita nama bagus. Nah, pokok perjuangan sama, intinya sama. Terus kenapa harus kita bingung gitu? Jadi mau namanya ada ASB, mau namanya ada Gebrak, nama mau SPN, namanya mau apa lagi ya, Kaspek, mau namanya KSPSI, silahkanlah. Oh sama tujuannya cabut undang-undang Omnibus Law, SPI, ya kan? Jadi selamat berjuang dan insya Allah tidak hanya di Jakarta, mungkin di beberapa daerah juga. Kita akan mendetilkan nanti, kira-kira seminggu ya. Seminggu sebelum acara kita mungkin udah tahu pasti untuk menunjukkan kepada masyarakat daerah-daerah mana yang kita lewati, titik-titik mana, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi. Tapi intinya, kalian yang mengaku diri pekerja, bergabunglah bersama gerakan ini. Ini bukan gerakan makar, bukan gerakan menjatuh-jatuhkan presiden, menjatuh-jatuhkan DPR, menteri, bukan. Kita cuma minta menjatuhkan Omnibus Law ke dasar yang paling kita injak-injak lah. Nah itu loh. Jadi undang-undang dicabut, selesai. Jadi ini gerakan moral gitu loh, gerakan moral buruh, gerakan interest group. Dan bahkan kalau tadi ekstrimnya begitu, yang penting dicabut. Nah, dicabut dan insya Allah Presiden mau mendengarkan ini. Daripada kita sama-sama tidak tahu apa yang terjadi kalau ada 3 minggu. Daripada semua diundang. Dan terutama teman-teman kita yang ada di sepanjang jalan Tamrin Sudirman. Di gedung-gedung itu ada ratusan ribu pekerja, karyawan yang kalian semua terkena undang-undang Omnibus Law. Nanti kan kita ajak mereka kan? Harus turun. Kita ajak. Betul. 3 hari berturut-turut Kita akan mengundang resmi 3 hari sebelumnya kepada mereka. Kita akan selebaran dan mudah-mudahan nanti memperbanyak masa aksi dan menunjukkan keseriusan bahwa ini adalah bukan main-main. Kalau ternyata tidak mendapat respon yang positif, ya sesuai dengan kita harapkan tentunya, kaum buruh harapkan, ya kita sama-sama belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi intinya kita butuh kedamaian, butuh ketertiban, dan butuh kepastian hukum dengan dicabutnya Undang-Undang Omnibus Law. Selamat berjuang, Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bergerak, hancurkan tirani. Lawan.
Buruh tani mahasiswa pelajar. Bersatuan. Bersatuan. Buruh tani mahasiswa pelajar. Merdeka. 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 Terima kasih. Sampai jumpa. Ya. Tadi saya nyebutnya pelajarnya ganti perempuan loh. Ada perempuan. Tapi ada satu tadi yang kurang, mewujudkan jaminan sosial.